Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saya tidak putus-putusnya akan ingatkan saudara setiap hari, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Sampai setan yang berbicara di pikiran saudara itu berkata, kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu gagal, kamu nasibnya kurang baik, akan hancur. Kenapa? Karena saudara tetap dengar suara Roh Kudus dalam jiwa saudara. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Dan kita hebat bukan karena kita tidak punya masalah, tapi kita hebat karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan telah mati untuk menebus dosa kita. Karena Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita sampai kesudahan alam. Haleluya. It's Monday. It's time to rejoice. Karena it's time of PHM. Please help me, saudara, ya kan? Setiap Senin kita akan berbincang-bincang untuk membahas masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan saudara yang ingin saya beri tanggapan. Jadi cukup sederhana, di kolom komen hashtag PHM, lalu apa pertanyaan saudara, nanti tim akan menyeleksinya, dan pertanyaan-pertanyaan yang paling mewakili banyak orang akan kita jawab dengan sukacita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa, sehingga kita terus menjadi komunitas yang kuat, pastikan setiap saudara subscribe yang belum subscribe dan like, ya kan. Lalu saudara-saudara yang merasa program ini jadi berkat buat setiap saudara, share kepada teman-teman saudara, sehingga teman-teman saudara yang mungkin masih asing dengan program Kamu Hebat semakin diberkati dengan program Kamu Hebat ini. Dan juga kalau ada lonceng dibunyikan ting, ya kan? Sehingga kita selalu akan saling berhubungan satu sama lainnya dengan notification yang kami kirimkan buat setiap saudara kalau ada program-program baru kami upload di program ini, ya kan. Tetap dalam program kita, vlog pribadi saya Gilbert Lumoindong, hashtag Kamu Hebat, sehingga banyak hal-hal yang indah dalam terang Tuhan yang akan kita dapatkan. Nah, hari ini pertanyaan kita sangat serius. Apakah pamer kebaikan itu berdosa? Seru. Di zaman medsos ini ada banyak orang pamer kebaikan. Maka jawaban saya sangat jelas, tegas, lugas. Pamer kebaikan bukan hanya dosa, tetapi merupakan kenajisan dan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menyampaikan perbuatan baik itu pun tidak salah. Karena gini, Alkitab jelas bilang, dikatakan di Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pamer kebaikan jelas adalah kesalahan, dosa, dan kejahatan di hadapan Tuhan. Lalu sekarang ada banyak orang tanya, kalau saya posting sedang ke gereja boleh nggak? Tergantung siapa. Sebagian bilang, oh itu pamer ke gereja, cie orang baik nih ya kan. Sekarang kita lagi makan nasi sama sambal, lalu kita posting sedang makan siang, ya kan. Sebagian bilang, oh pamer ya, ceritanya hidup sederhana ya, cie pamer ya. Sebagian bilang, hey bos, saya udah 2 hari gak makan bos, lu pamer-pamer makanan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tergantung bagaimana orang memandangnya. Tetapi jelas untuk ini Alkitab bilang, Tuhan melihat hati. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melakukan yang baik untuk mengajak orang untuk terinspirasi berbuat baik. Misalnya kita bermain dengan anak-anak kita, sebagian akan berkata, cie pamer ya, mentang-mentang masih ada anak, saya tuh gak punya anak, ya kan. Cie pamer ya, mentang-mentang masih punya ayah, bermain sama ayah. Perasaan gue dong, bagaimana yang gak punya ayah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, haruskah kita ikuti semua omongan orang? Apakah itu berarti kita nggak boleh posting apa-apa? Iya kan? Lalu kita posting ayat-ayat rohani, cie, sok-sok rohani ya. Wah ini mencuri kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kepo makin banyak, orang-orang stres yang mulutnya jahat makin banyak. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus ikuti omongan-omongan orang itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita pegang, firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan melihat motivasinya. Dan motivasi tidak bisa dinilai oleh manusia. Manusia akan menilai dari apa yang ada dalam otaknya. Kalau otaknya jorok,
maka selalu yang dia pikirkan semua orang jorok sama-sama dia. Kalau otaknya busuk, lihat deh, orang kalau otaknya busuk, mulutnya, postingannya pasti busuk. Kenapa? Karena yang dia lihat, oh kesalahan orang, sama aja seperti kacamata orang. Kalau kacamata orang putih, semua kelihatan putih. Kalau kacamata orang kuning, semua kelihatan kuning. Tergantung warna kacamata saudara. Dan itu semua tergantung otak saudara. Kalau otak saudara busuk, saudara lihat segala sesuatunya busuk. Omongan saudara busuk, postingan saudara busuk. Jadi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara sekalian. Tenang, tetap sukacita, tetap uji hidup saudara masing-masing. Makanya Daud bilang gini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Apakah mataku dan hatiku tetap tertuju kepadamu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mau memposting sesuatu, yang pertama ingat, ini kesombongan atau tidak? Ataukah saya sedang mau mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan? Orang selalu akan saja ada haters. Ada saja orang-orang yang otak-otaknya busuk, yang mulutnya busuk, yang postingannya busuk, akan selalu menyerang. Nggak apa-apa saudara, hidup saudara tidak ditentukan oleh manusia. Saya ingat sebuah lagu yang berkata, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, ya kan? Hidup kita bukan diatur oleh manusia, ya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, uji, ya kan? Apakah saya sombong? Apakah untuk kepentingan saya? Apakah untuk kehormatan saya? Kalau itu terjadi, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Jangan untuk diri kita sendiri, karena hidup kita bukan untuk kita, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau ini memang kita pakai untuk kesaksian, ya kan? Orang bersaksi juga seringkali dihina orang, kan? Saudara-saudara, dulu saya hidup susah, tetapi puji Tuhan, setelah saya berserah kepada Tuhan, hidup saya diberkati. Injil kemakmuran itu, Injil kemakmuran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi, orang-orang yang berotak busuk akan berkata-kata busuk, akan memposting hal-hal yang busuk. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, ayo jadi berkat, ayo bersaksi, ayo tampilkan hal-hal yang membangun, yang membawa damai, yang menenteramkan. Orang-orang pasti ada yang gak suka sama saudara, orang-orang ada yang menyerang saudara, ada orang-orang yang akan memaki-maki saudara. Satu yang harus saudara ingat, bless them. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Mereka adalah orang-orang yang berhati busuk, berpikiran busuk, sehingga akan terus berkata-kata busuk dan memposting hal-hal yang busuk. Tetapi kita sebagai anak-anak terang, hiduplah dalam terang. Alkitab berkata akan ada orang menyerang kamu, akan ada orang membuli kamu, akan tampil pengejek. Artinya bahasa sekarang bilang pembuli. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tetaplah berbuat baik. Dan tetaplah perbuatan baik kita boleh diketahui orang. Mungkin sudah berkata, tapi bagaimana dengan Alkitab berkata, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu penafsiran hal yang lain lagi, yang Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Satu, jangan sombong. Dua, jangan egois. Tiga, jangan menonjolkan diri. Yang keempat, jangan kemudian merendahkan orang dan bersaing siapa yang lebih hebat. Tetapi yang Tuhan ingin, kita berbuat baik, kita bersaksi, dan dapat terlihat perbuatan baik kita kepada banyak orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Yesus juga berbuat baik dengan jelas? Yesus mengusir setan dengan jelas, Yesus menolong orang dengan jelas, Yesus memberi makan orang dengan jelas. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang banyak diberkati. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, postinglah hal-hal yang membangun, postinglah hal-hal yang baik, postinglah hal-hal yang menunjukkan bagaimana hidup saudara makin hari makin penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan orang-orang yang tidak suka akan coba menyerang saudara, orang-orang yang tidak suka akan coba memaki-maki saudara. Tetapi semuanya itu kita pakai bukan untuk hal-hal yang menyakitkan hati kita, tapi kita pakai semuanya untuk mengkoreksi hidup kita. Sambil kita terus bertanya, Tuhan, sudahkah hati saya bersih? Tuhan, sudahkah motivasi saya tulus? Tuhan, sudahkah keinginan saya hanya untuk memuliakan Kristus? Tuhan, sudahkah saya pakai semua untuk tugas penginjilan? Karena dengan tegas Alkitab berkata, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk.
Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Biarlah dari dalam diri kita, dari postingan-postingan kita, selalu yang membangun, selalu yang menunjukkan ciri Kristus, selalu yang menunjukkan kebaikan-kebaikan. Bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan membawa damai dimanapun. Dijauhkan dari kita segala bentuk kesombongan, dijauhkan dari kita bentuk penonjolan diri, dijauhkan, diangkat dari kita segala kerinduan untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Tetapi biarlah sebagai hamba-hamba Kristus kita melayani, kita menjadi berkat, kita menunjukkan kemuliaan Kristus melalui hidup kita. Sehingga Alkitab berkata, orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi jelas jawaban saya, apakah boleh perbuatan baik, apakah boleh perbuatan-perbuatan yang benar ditonjolkan? Salah, keliru, tidak boleh. Tetapi apakah perbuatan baik kita boleh kita beritakan kepada orang lain dengan niat yang tulus, dengan niat untuk menunjukkan ciri Kristus? Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang melihat hati yang tulus, Tuhan yang melihat hati yang penuh kasih, Tuhan yang melihat hati yang penuh kesungguhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, dan kita tidak perlu menyenangkan hati semua orang. Biarkan haters tetap menjadi haters. Kita mendoakan, memohonkan berkat Tuhan. Orang-orang yang berpikiran busuk, berhati busuk, dan memposting hal-hal yang busuk tetap akan melakukan yang sama. Doa kita memberkati, doa kita membuat damai buat mereka, doa kita seperti doa Kristus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita bawa damai, mari kita memberi semangat, mari kita mendorong orang-orang untuk melakukan hal yang baik bagi kerajaan sorga, karena kamu hebat. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya Gilbert Lemoyne dong. Sampai berjumpa hari Senin depan dalam masih program kita yang sama, PHM. Please help me untuk menjadikan kita makin hari makin serupa dengan Kristus, makin hidup berkenan kepada Tuhan, makin menjauhkan diri dari dosa, dan makin senantiasa berjuang untuk menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah bagi kemuliaannya, sambil tetap mengabarkan Injil, mentuntaskan amanat agung. Pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Haleluya.